Selamat pagi, saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik serta isu hangat yang tengah diperbincangkan. Kita jelang inilah live update selengkapnya. Partai Gerindra menyebut ada upaya penjagalan terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju dalam pencalonan Presiden 2024 mendatang. Penjagalan ini dilakukan dengan munculnya sejumlah baliho yang terpasang di sejumlah daerah. Partai Gerindra menilai baliho itu justru menjatuhkan popularitas Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan baliho tersebut banyak berada di daerah pemilihan atau dapil dengan basis suara Partai Gerindra, di antaranya di dapil Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan juga Madura. Dasko menegaskan pihaknya sudah mengetahui keberadaan baliho tersebut. Pihaknya juga sudah mengetahui siapa pelaku pemasang baliho ini. Atas temuan itu, Partai Gerindra pun bergerak untuk menurunkan baliho tersebut dan membawa kasus ini ke pihak berwajib. Adapun spanduk yang beredar, yakni berisikan foto Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo, yang mana di dalamnya bertuliskan kutipan Prabowo Subianto, yaitu saya mengakui kepemimpinan dan kenegarawan Pak Jokowi. Dirinya mengaku memang apa yang disampaikan serta foto pada spanduk beredar. Tidak ada yang salah. Namun penyebarannya dipilih di daerah yang sebelumnya menjadi basis Prabowo Subianto, seperti Aceh, Sumatera Barat, Madura, serta Jawa Timur. Penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB lantaran diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi berbuntut panjang Tribuners. Partai Demokrat yang dinaungi oleh Lukas NMB turut merasakan dampaknya. Seorang kepala suku menyebut apabila Demokrat memecat Lukas NMB, kesempatan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju Pilpres 2024 akan berakhir. Ancaman itu diungkapkan tokoh adat Papua Ramses Weli. Hal tersebut disampaikannya seusai melihat pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman terkait kasus Lukas NMB di Jakarta pada Selasa 20 September. Ramses menyebut sampai hari ini Partai Demokrat besar di Papua karena Lukas NMB. Maka dari itu ia menilai dengan pernyataan yang dikeluarkan Partai Demokrat Pusat bisa merugikan mereka sendiri. Bahkan disebutnya peluang kemenangan pada tahun 2024 akan lenyap. Nantinya, bahkan bisa saja ada kesempatan partai lain untuk merebut sepenuhnya kekuasaan politik di Papua. Sebelum membuat keputusan, tokoh adat tersebut meminta Partai Demokrat Pusat harus lebih memberi ruang dan dukungan pada Lukas NMB yang juga kader partai. Ia pun meminta Partai Demokrat Pusat meminta KPK menghentikan penyelidikan pada Lukas. Dengan begitu, kasus yang menjerat Lukas NMB bisa dilakukan melalui asas dan norma hukum yang sebenarnya. Pasalnya menurut Ramses, penetapan tersangka Lukas NMB dilakukan KPK dan belum melalui proses pemeriksaan. Miska Hasnaini Moin atau dikenal sebagai wanita emas telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan penyelewengan dana anak perusahaan PT Waskita Karya. Pada Kamis 22 September, wanita emas ini pun dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Namun dalam proses penahanan, sempat diwarnai keributan saat Hasnaini histeris kala hendak dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Dari video yang beredar, Hasnaini tampak didorong oleh petugas di atas kursi roda dengan infus di tangannya. Saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, wanita emas itu beberapa kali berteriak. Ia juga terlihat menunjukkan penolakan hingga petugas harus bersusah payah memaksa Hasnaini masuk ke dalam mobil. Pihak Kejagung mengatakan Hasnaini sebelumnya sempat minta dirawat di sebuah rumah sakit karena mengaku sakit. Namun dari hasil pemeriksaan ternyata Hasnaini dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung yakni Kuntadi.
Pihak Kejagung mengatakan Hasnaini ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan kasus dugaan korupsi di PT Waskita Beton Precast. Hasnaini selaku Direktur PT MMM melakukan pekerjaan tol Semarang-Demak dan menawarkan pekerjaan pada PT WBP dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang pada PT MMM dengan dalih penanaman modal. Kejagung sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi, penyimpangan, dan juga penyelewengan dana di PT Waskita Beton Precast ini. 4 tersangka tersebut yakni AW, pensiunan atau mantan Direktur Pemasaran PT WBP, kemudian AP, General Manager Pemasaran PT WBP, dan ada pula BP selaku staf ahli pemasaran, dan yang terakhir adalah A, pensiunan karyawan PT WBP. Muncul forum Dewan Kolonel yang disebut sebagai forum dukungan untuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Adanya forum ini juga diketahui membuat Megawati Soekarno Putri terkejut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa maksud Dewan Kolonel itu hanyalah bentuk guyonan saja dalam politik. Tak hanya dengan Megawati, Hasto juga mengaku telah berbincang dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto, serta Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Setelah berbincang, disepakati bahwa Dewan Kolonel hanya bersifat candaan politik. Ia pun menegaskan struktural PDIP yakni DPP, kemudian DPD, dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC hingga anak ranting. Hasto mengingatkan tugas fraksi PDIP di DPR yaitu menjalankan tugas-tugas partai dan fungsi legislasi. Di sisi lain, fraksi PDIP juga ditugaskan memperjuangkan fungsi anggaran hingga pengawasan. Sejumlah anggota fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan Maharani maju sebagai Capres 2024 mendatang. Salah satu pencetus Dewan Kolonel, Johan Budi, mengatakan kelompok ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk Puan Maharani menghadapi Pilpres 2024. Pembentukan Dewan Kolonel ini juga tidak ada kaitannya dengan DPP PDIP, namun ia mengatakan terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota fraksi. Budi pun menegaskan kelompok ini tetap menunggu keputusan Megawati Soekarno Putri terkait pencapresan. Dewan Kolonel itu apakah ada di itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam ART partai. Jadi karena ini Ketua Umum juga sangat tegas, jadi juga diingatkan oleh Ketua Umum, ya itu tidak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku prihatin dan sedih karena melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Agung. Sebagaimana diketahui, KPK menyatakan telah melakukan tangkap tangan terkait pengurusan perkara di MA. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut penangkapan terhadap insan di lingkungan lembaga penegak ini sangatlah menyedihkan. Ketua KPK Firly Bahuri meminta Hakim Agung atau MA Sudrajat Dimyati agar datang ke Gedung Merah Putih. Adapun KPK telah menetapkan Sudrajat dan 9 orang lain termasuk PNS di MA sebagai tersangka suap terkait kepengurusan perkara di lembaga peradilan tinggi tersebut. Dalam konferensi pers penahanan yang dilakukan pada Jumat 23 September, lembaga anti rasuah itu baru menahan 6 orang. Sementara 4 orang lainnya termasuk Sudrajat belum ditahan. Firly pun meminta 4 tersangka yang belum ditahan termasuk Sudrajat untuk bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Firly mengatakan pihaknya akan memburu hingga menangkap para tersangka apabila mangkir. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan aparat penegak hukum semestinya menjadi pilar keadilan bagi bangsa. Ia pun menyayangkan mereka menukarnya dengan uang. Gufron berharap operasi penangkapan terhadap insan hukum ini menjadi yang terakhir kalinya. Menurutnya KPK telah melaksanakan program pendidikan anti korupsi yang melibatkan pejabat struktural maupun hakim di MA. KPK pun berharap MA benar-benar melakukan pembenahan yang mendasar. Berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi malam,
tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap para pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini para pihak dimaksud telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan berupa permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang jumlahnya tentu masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap tersebut. Perkembangan dari kegiatan tangkap tangan ini pasti kami akan sampaikan nanti setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi malam, tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap para pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini para pihak dimaksud telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan berupa permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang jumlahnya tentu masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap tersebut. Perkembangan dari kegiatan tangkap tangan ini pasti kami akan sampaikan nanti setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi malam, tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap para pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini para pihak dimaksud telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan berupa permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan barang bukti berupa uang. Seiring adanya Dewan Kolonel yang disebut-sebut dibentuk oleh pendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk Pilpres 2024, muncul juga adanya sebutan Dewan Kopral untuk mendukung Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pun merespons rencana pembentukan Dewan Kopral untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau Capres 2024. Lagi-lagi Hasto mengatakan bahwa pembentukan Dewan Kopral ini hanyalah guyonan politik. Hasto juga menanggapi terkait pembentukan Dewan Kolonel oleh beberapa anggota fraksi untuk mendukung Puan Maharani maju di Pilpres mendatang. Menurutnya Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART PDIP. Pasca adanya Dewan Kolonel untuk mendukung Puan, kini muncul relawan Ganjar Pranowo yang mengaku akan mendeklarasikan Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo. Rencananya Dewan Kopral tersebut dideklarasikan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Pembentukan Dewan Kopral dilakukan bersama beberapa pendukung Ganjar dan Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer ditunjuk sebagai ketuanya. Ia menuturkan rencananya pembentukan Dewan Kopral akan digelar pada Oktober 2022. Noel memastikan pembentukan Dewan Kopral bukan tandingan terhadap Dewan Kolonel untuk Puan Maharani. Dewan Kopral. Ya mungkin besok ada Dewan Ibda, kita kan iya kan? Ada Dewan Letkol, kita kan tahu. Silakan saja. Kita mau tahu. Iya. Itu kalau disebutkan bahwa tidak ada hubungan partai, ini kan memang nggak ada hubungan dengan partai. Ini kan suara-suara kami di DPR. Di DPR ya, kita kumpul, iya kan? Berwacana. Tapi Puan sendiri sudah tahu. Ya setelah itu kami bentuk dalam bentuk komunitas, ya untuk Dewan Kolonel itu apa ada di itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam ADART partai. Jadi karena ini Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ketua Umum, ya itu tidak ada. Hasto ini muncul lagi Pak Dewan Kopral. Ya
Ya namanya ini kan guyon-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah. Ya itu kebijakan. Enggak, kita udah tegaskan ya. Enggak ada. Ya. Kita ke informasi lain, saudara, sebuah video yang menampilkan sejumlah perangkat desa menggotong keranda jenazah ke pemakaman viral di media sosial. Narasi dalam video tersebut mengatakan bahwa jenazah tak diantarkan oleh keluarga dan warga ke makam, sehingga aparat desa yang harus turun tangan. Diketahui peristiwa ini terjadi di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Selasa 20 September. Kapolsek Semen AKP Siswandi membenarkan peristiwa yang ada dalam video viral itu, namun Siswandi membantah narasi yang menyebut bahwa jenazah tidak diurus oleh warga setempat. Warga yang meninggal dunia bernama Partono, berusia 50 tahun, yang merupakan warga Dusun Kedak. Kepala Dusun Kedak Aris mengatakan bahwa Partono meninggal karena sakit. Menurut Aris, Partono mengalami keterbelakangan mental. Begitupun dengan dua saudaranya yang tinggal serumah. Saat Partono meninggal pada Selasa pagi, mayoritas warga di lingkungan tersebut juga sedang bekerja. Sehingga yang tersisa hanya kepala keluarga perempuan saja. Kabar kematian Partono ini pun sampai ke ketua RT dan diteruskan pada kepala desa. Pihak perangkat desa pun bergerak cepat untuk mengurus jenazah Partono. Proses pengurusan jenazah berjalan lancar hingga dimakamkan pada Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rumah mewah milik Gubernur Papua Lukas NMB menjadi sorotan. Seiring namanya yang terseret KPK dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, kasus ini pun menjadi semakin panjang seusai KPK menemukan kecurigaan adanya aliran dana dari Lukas NMB sebesar 560 miliar ke kasino judi di luar negeri. Kendati sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, namun Lukas NMB belum bisa ditangkap. Hal ini menyusul reaksi warga Papua yang mendukung Lukas NMB dan menolak penetapan tersangka tersebut. Rumah Lukas NMB juga dijaga ketat oleh warga yang berada di Koya Tengah, Muara Tami, Jayapura, Papua. Dari pantauan Google Earth, rumah gubernur yang sudah menjabat dari 2013 itu tampak super mewah dan juga besar. Rumah mewah milik Lukas NMB tampak memiliki jalan panjang aspal mempunyai jalan panjang aspal tersendiri untuk menuju kediamannya. Selain itu, masih dalam penelusuran Google Earth, rumah Lukas NMB dikelilingi hutan-hutan rimbun seluas 21 hektar lebih dan lokasinya jauh dari pusat keramaian. Rumah Lukas NMB dalam penelusuran ini memiliki sekitar 1,1 hektar yang mempunyai beberapa bangunan berukuran sedang di belakang rumah utama yang jaraknya juga saling berjauhan. Warna biru mendominasi atap dari rumah kediaman Lukas NMB, seperti halnya gedung negara, rumah dinas Lukas NMB di Jalan Trikora, Jayapura, yang juga beratapkan warna biru. Rumah pribadi Lukas memiliki beberapa kemiripan dengan rumah dinasnya saat bertugas menjadi gubernur Papua. Kendati begitu, rumah Lukas ini memiliki sebuah lapangan mini yang terlihat seperti lapangan sepak bola serta dua taman utama yang berukuran luas dan juga tampak asri. Seorang anak penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban bullying atau perundungan pelajar SMA pada Selasa 20 September. Kejadian tersebut sengaja direkam oleh kerabat pelajar dan kemudian videonya viral di media sosial. Dari video 19 detik itu tampak korban menangis dan juga berteriak karena ulah para pelaku. Pelaku sambil tertawa merundung korban beramai-ramai. Bahkan salah satu pelaku menginjak dan berdiri di pundak korban. Ibu korban belakangan tak kuasa menahan kesedihan mengetahui video sang anak dianiaya hingga menjerit. Maisunah mengaku teramat sakit melihat anaknya mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik. Maisunah tak menyangka pelaku yang merupakan tetangganya sendiri tega melakukan hal tersebut.
Saat ini juga Maisunah mencari Sanuri untuk bersama-sama ke rumah pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Orang tua pelaku pun kaget. Bahkan kedua orang tua pelaku tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya sudah angkat tangan dan melihat anaknya memang sulit untuk diberi pengertian. Maisunah akhirnya memutuskan melaporkan kasus yang menimpa anaknya ke kepolisian. Selasa pagi, Maisunah bersama Sanuri melaporkan kejadian itu ke Polsek Susukan. Namun, ia menyayangkan respons Polsek Susukan yang dirasa lamban, hingga akhirnya langsung melaporkan ke Polresta Cirebon. Tak disangka, video berdurasi 19 detik yang berisi aksi perundungan itu kemudian viral dengan sangat cepat. Banyak orang yang melihat membagikan seraya mengecam tindakan tersebut. Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, akhirnya buka suara soal gugatan cerai yang dilayangkan pada sang suami Deddy Mulyadi. Saat ditanya alasannya mengajukan gugatan cerai pada Deddy Mulyadi, anggota DPR RI mengaku hanya meminta doa yang terbaik. Ane juga menyampaikan persoalan ini tak akan mengganggunya dalam menjalani kinerja sebagai bupati. Aktivitasnya tetap seperti biasa, salah satunya adalah agenda pagi pada acara gembungan di Buruan Urang Lembur, Desa Cipancur, Kecamatan Cibato, yang menjadi sorotan dalam acara yang digelar pada Kamis kemarin. Ia tampak menyanyikan lagu Chrisye yang berjudul Pergilah Kasih. Video Ambu Ane istri Deddy Mulyadi menyanyikan lagu Pergilah Kasih ini kemudian viral di kalangan warga Purwakarta. Dari video berdurasi 29 detik, Ambu Ane tampak menghayati menyanyikan lagu tersebut dengan diiringi musik. Kegiatan itu menghadirkan berbagai macam pelayanan sekitar 25 instansi pemerintah, termasuk instansi vertikal, BUMD, dan BUMN, serta swasta yang ikut serta dalam pelaksanaan ini. Bupati Purwakarta itu juga diketahui datang sendiri ketika mengajukan gugatan cerai pada sang suami ke Pengadilan Agama Purwakarta. Nantinya, sidang pertama dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 5 Oktober mendatang. KPK menetapkan Hakim Agung berinisial ST alias Sudrajat Dimyati sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan total 10 tersangka lain. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Dijelaskan Firly, selain Sudrajat Dimyati, para tersangka lain adalah Eli Tripangestu, selaku Hakim Justisial atau Panitera pengganti Mahkamah Agung, Desi Yustria, dan juga Muhajir Habibi, selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung, kemudian Redi dan Al-Basri yang merupakan PNS di MA. Kemudian tersangka Yosep Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara, Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Suyanto dari pihak Singapura sebesar 205.000 dolar Singapura atau setara dengan 2,6 miliar rupiah. Firly menyebut uang 250.000 dolar Singapura itu diamankan dari PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Desi Yustria, sementara uang 50 juta diserahkan oleh PNS Mahkamah Agung Al-Basri di gedung KPK Merah Putih. Pengungkapan ini setelah KPK melakukan tangkap tangan yang dilakukan di 2 wilayah, yakni di Jakarta dan juga Semarang. Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang. Tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan
tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Ada 8 ya yang udah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00 tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 4, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 5, RD, PNS Mahkamah Agung. 6, AB, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. 9, HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. 10, EDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED.
Di tengah isu perceraian, Anne Ratna Mustika terpotret menyanyikan lagu berjudul Pergilah Kasih dalam sebuah acara yang dihadirinya. Tak hanya itu, kini juga muncul nyanyian Anne namun dengan lirik yang sudah diubah. Dalam lirik itu, Anne menyinggung soal seseorang yang baru. Aksi Anne Ratna Mustika bernyanyi lagu Pergilah Kasih berlangsung saat acara gembungan di Buruan Urang Lembur Desa Cipanjur, Kecamatan Cibatu pada Kamis 22 September, Anne Ratna Mustika bak curhat melalui lagu hingga menarik perhatian. Pasalnya, lagu Pergilah Kasih itu dinyanyikan Anne bersama dengan gugatan cerai yang dilayangkannya pada sang suami Deddy Mulyadi. Kini, video serupa saat Anne menyanyikan lagu Pergilah Kasih ini juga viral. Namun lirik di lagu tersebut sudah diubah dan menyinggung soal perselingkuhan hingga seseorang yang baru. Diduga Ambu Anne menyanyikan lagu tersebut pada akhir Agustus sebelum gugatan cerainya dilayangkan. Aksi diduga Ambu Anne menyanyikan lagu ini terjadi saat acara peningkatan kapasitas kepala desa se-Kabupaten Purwakarta. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika juga buka suara soal gugatan cerai yang dilayangkan pada sang suami. Saat ditanya alasan mengajukan gugatan cerai pada Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, ia mengaku hanya meminta doa yang terbaik. Anne juga menyampaikan persoalan ini tak akan mengganggu dan dalam dirinya bekerja sebagai bupati. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB Stefanus Roy Rening menduga ada politisasi berujung kriminalisasi di balik penetapan kliennya sebagai tersangka gratifikasi 1 miliar rupiah oleh KPK. Sosok yang dimaksud Roy adalah peran dan desakan dari Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, serta Mendagri Tito Karnavian. Menurut Roy, Budi Gunawan dan Tito pernah meminta Lukas NMB agar menerima Paulus Waterpauw menjadi wakil gubernur Papua. Paulus Waterpauw adalah Jenderal Purnawirawan Polisi berpangkat Komjen yang pernah menjadi Kapolda Papua. Kemudian politisasi yang kedua yakni saat Jenderal Bintang 4 Tito Karnavian bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember 2021 menemui Lukas NMB. Keduanya mengatakan pada Lukas NMB bahwa pemerintah pusat meminta agar gubernur menerima Paulus Waterpauw menjadi wakil gubernur, menggantikan Clementinal yang kala itu meninggal dunia. Namun Paulus kemudian tidak mendapatkan rekomendasi dari 9 partai koalisi gubernur, sehingga kursi tersebut akhirnya kosong. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga telah menanggapi status tersangka Gubernur Papua Lukas NMB yang diduga terlibat kasus korupsi. Tito mengatakan dirinya memang bersahabat baik dengan Lukas. Meski demikian, ia tak ikut campur dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB lantaran bukan wilayah hukumnya. Ia juga menegaskan dirinya tak ada kaitannya dengan kasus Lukas NMB. Istilahnya RPP kewenangan khusus otorita IKN. Inilah yang kami harus konsultasikan pada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir saya ingin menjawab tadi yang paling akhir dari Pak Rifki. Ya, ini mungkin teman-teman wartawan juga nanya, ini bagaimana dengan, mohon maaf ini sedikit karena menjawab karena di sesi sebelumnya ditanyakan dan saya anggap penting dijawab. Yaitu adanya video dari pengacara Bapak Lukas NMB yang menyampaikan bahwa dia merasa dikriminalisasi, merasa dipolitisasi, dan menyebut-nyebut nama saya. Saya sampaikan di sini karena saya tidak ingin doorstop. Doorstop nanti dipotong. Saya khawatirnya di situ. Sering sudah saya lakukan. Lebih baik saya jawab di forum seperti ini. Ya, kasus Pak Lukas NMB sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mendagri. Dan saya sudah sampaikan, itu murni kemarin sudah press release jelas dari Menko Polhukam, KPK dan PPATK. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada saya sebenarnya berhubungan sangat baik dengan yang bersangkutan, sahabat saya lama. Tapi kan kalau ada masalah hukum saya nggak bisa ikut campur. Saya sampaikan kepada yang kepada yang bertanya pada kami bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan. Sistem perbankan itu kami sudah ngecek juga ke PPATK, yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan atau putranya juga adanya uang yang tidak sesuai dengan profil, dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan
dilaporkan pasti ke PPATK. Dan PPATK melakukan pendalaman. Dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan, mereka kemudian menyerahkannya kepada KPK ketika melihat ada dugaan tindak pidana di situ. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati menjadi Hakim Agung pertama yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Ia ditetapkan menjadi tersangka bersama 9 orang lainnya termasuk pegawai negeri sipil pada kepanitiaan MA, pengacara, dan pihak swasta. Selain Sudrajat Dimyati, 5 pegawai di MA ikut menerima suap terkait pengurusan perkara tersebut. Mereka adalah Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti Eli Tripangestu, 2 PNS pada Kepaniteraan MA, Desi Yustria dan Muhajir Habibi, serta 2 PNS di MA, Redi dan juga Al Basri. KPK juga menetapkan 4 orang yang diduga melakukan suap dalam kepengurusan perkara di MA. Keempatnya adalah pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno. Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Herianto Tanaka dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Suyanto. Dalam upaya tangkap tangan ini KPK mengamankan $205.000 Singapura dan 50 juta rupiah terkait kegiatan tangkap tangan ini. Keterlibatan Dimyati bermula saat gugatan perdata dan pidana terkait aktivitas Koperasi Intidana bergulir di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara ini, Intidana memberikan kuasa pada 2 pengacara Yosep dan Eko Suparno, namun mereka tak puas dengan keputusan PN Semarang dan Pengadilan Tinggi setempat, sehingga melanjutkan prosesnya ke kasasi pada Mahkamah Agung. Tersangka Yosef dan Eko memberikan uang sebesar $202 Singapura atau sekitar 2,2 miliar. Desi kemudian membagi-bagikan uang tersebut untuk sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang mana Sudrajat Dimyati menerima sekitar 800 juta rupiah, yang penerimaannya melalui Eli. Dengan uang itu, Yosef dan Eko berharap suap yang telah pihaknya bayarkan bisa membuat majelis hakim mengabulkan putusan kasasi yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pilot. Berdana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah. MH menerima sekitar 850 juta rupiah. ETP menerima 100 juta rupiah. Dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Wanita berusia 71 tahun terlibat kecelakaan seusai menabrak angkot jurusan Sukaraja, Kota Sukabumi pada Kamis 22 September. Kejadian kecelakaan maut di Sukabumi ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula dari mobil Expander yang keluar dari perumahan kompleks Pesona Ciberem. Dari hasil rekaman CCTV menunjukkan awal mula kecelakaan tersebut, mobil Expander yang dikemudikan lansia ini tiba-tiba keluar dengan kecepatan tinggi. Bahkan dari rekaman CCTV, seorang satpam yang tengah menjaga portal gerbang keluar masuk pun kaget saat melihat mobil Expander itu melesat. Mobil kemudian menghantam angkot Sukaraja Kota Sukabumi yang tengah melintas di Jalan RA Kuselsih dari arah Kota Sukabumi menuju Terminal Sukaraja. Pengendara Expander Silver berinisial EH 71 tahun ini merupakan warga Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Seusai mengalami kecelakaan, pengemudi Expander terlihat syok dan hanya berdiam diri. Seusai menabrak angkot, kendaraan itu juga diketahui menghantam gerobak cakwe dan warung yang ada di sebelah kanan. Atas peristiwa ini 3 orang meninggal dunia dan 3 korban lainnya teridentifikasi mengalami luka ringan. Korban yang meninggal dunia adalah Didin, pedagang asongan cakwe, kemudian Hafid Mulyana, sopir angkot asal Kampung Cimuncang, dan korban lainnya adalah seorang penumpang yang belum diketahui identitasnya.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini, Tribuners. Jangan lupa terus saksikan informasi terbaru lainnya di channel YouTube Tribun News. Jangan kemana-mana, karena beragam informasi menarik lain seputar isu hangat, selebritis, hingga olahraga akan hadir untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners.